Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Matematika Ekonomi bersama saya Ibu Suryati, yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan aplikasi fungsi nonlinier, penerapan pada fungsi biaya dan penerimaan. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, diberikan karunia berupa kenikmatan untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Khususnya hari ini kita akan belajar terkait dengan fungsi pembiayaan dan penerimaan aplikasi fungsi non-linier. Di kesempatan sebelumnya sebenarnya kita sudah pernah ya mungkin membahas terkait dengan fungsi linier. Jadi fungsi itu ada fungsi linier, kemudian ada fungsi non-linier. Jika pada kesempatan sebelumnya fungsi linier itu adalah merupakan fungsi yang bentuknya bisa berupa garis lurus, tidak memiliki bilangan yang berpangkat atau koefisiennya itu tidak diikuti oleh bilangan berpangkat. Sedangkan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan fungsi non-linier. Salah satu aplikasinya itu adalah di fungsi kuadrat, yang mana fungsi kuadrat ini merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, di mana variabel independennya ini mempunyai pangkat tertingginya hanya 2 saja. Kenapa? Karena sebenarnya pada fungsi nonlinier itu tidak hanya terdapat pada fungsi kuadrat saja, tetapi ada juga fungsi yang menunjukkan pangkatnya lebih dari 2, ada pangkat 3, 4, dan selebihnya. Tetapi kenapa kita harus mempelajari fungsi kuadrat terlebih dahulu? Harapannya adalah ketika kita mempelajari atau sudah fasih dengan persamaan fungsi kuadrat, maka nanti kita akan jauh lebih mudah untuk mempelajari fungsi yang pangkatnya lebih besar daripada 2 ya. Saya contohkan misalnya di sini saya punya sebuah persamaan ya. Persamaan kita adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah C. Nah, Y itu merupakan variabel dependen atau variabel yang dia itu tidak bisa berdiri sendiri, dia bergantung pada variabel-variabel yang lain. Dalam hal ini, kalau yang saya contohkan persamaan ini adalah variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X. Besar kecilnya perubahan yang terjadi pada variabel Y itu dipengaruhi oleh perubahan dari variabel X ya. Nah, dari fungsi yang saya punya ini, fungsi kuadrat yang saya punya ini, persamaan kuadratnya itu bisa kita cari nilai X-nya dengan menggunakan rumus ABC yang sudah kita pelajari pada fungsi nonlinier untuk murni matematikanya. Itu adalah dengan menggunakan rumus ABC, di mana X12 itu kita bisa memasukkan rumus, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat dibagi dengan 4AC dibagi dengan 2A. Nah, di mana yang B kuadrat min 4AC ini adalah dinamakan dengan diskriminan. Ya. Kenapa sih kita harus mempelajari fungsi kuadrat di dalam ilmu ekonomi? Penting untuk bisa mempelajari fungsi kuadrat dalam aplikasi ilmu ekonomi. Karena apa? Dalam fungsi kuadrat itu akan sangat membantu kita untuk menganalisa produksi yang sudah dilakukan oleh seorang produsen. Yang mana fungsi kuadrat ini akan membantu seorang produsen untuk tahu kapan produksinya itu bisa mengalami minimisasi biaya atau biaya minimum, kapan seorang produsen itu akan mengalami penerimaan yang maksimal, dan kapan seorang produsen ini akan mengalami laba yang maksimal. Ya, kita tahu 3 poin ini, biaya minimum, kemudian penerimaan maksimal, kemudian laba maksimal, itu adalah hal-hal yang menjadi tujuan seorang produsen. Jika dia tidak bisa mencapai penerimaan maksimum, setidaknya dia bisa mengalami pengiritan ya, dengan cara meminimalisir biaya, minimasi biaya. Nah, terus
apa yang akan digunakan dalam fungsi kuadrat ini untuk melakukan 3 hal atau untuk menganalisa 3 hal tadi? Yang dilakukan adalah dengan cara menentukan nilai ekstrim dari fungsi kuadrat tadi untuk bisa menilai kapan biaya akan minimum, kapan penerimaan akan maksimum, dan kapan laba itu akan maksimal. Nah, karakteristik dari fungsi kuadrat tadi selain dari bentuk persamaannya itu memiliki pangkat 2, dilihat dari kurvanya, itu juga bisa itu juga berbeda ya dari fungsi linear. Kalau fungsi linear itu kurvanya berbentuk garis lurus, kalau pada fungsi kuadrat itu kurvanya berbentuk bisa parabola ya, parabola. Dan parabolanya pun tidak cuma parabola yang membuka ke bawah, tetapi parabolanya itu bisa membuka ke bawah, bisa parabola yang membuka ke atas, dan bisa parabola yang membuka ke kanan, dan bisa parabola yang membuka ke kiri. Masing-masing dari bentuk kurva parabola tersebut, mereka memiliki karakteristik tersendiri. Kalau fungsi kuadrat misalnya dengan nilai A kurang dari 1, maka biasanya kurvanya itu akan berbentuk membuka ke bawah dengan nilai ekstrimnya itu berupa nilai maksimal atau nilai puncak ya. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu nilai ekstrimnya itu berapa? Nah, nilai ekstrimnya itu bisa dicapai kalau di fungsi matematika kita biasa menotasikannya variabel dependent dan independent itu dengan variabel Y dan X ya. Nah, makanya untuk bisa menemukan nilai Y itu kita menggunakan rumus B kuadrat min 4AC. Kemudian per min 4A ya. Jadi Y sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Nah, X-nya berapa? Biasanya yang digunakan dalam penerapan ilmu ekonomi untuk konsep biaya dan konsep penerimaan itu adalah yang pertama kali dihitung itu adalah Q-nya dulu. Q-nya itu biasa diwakili oleh X ya. X-nya berapa? X-nya itu dengan cara rumus min B per 2A ya. Mana sih yang disebut dengan titik puncak, mana sih yang disebut dengan titik minimum? Kalau saya punya kurva di samping, ya berarti yang disebut dengan titik puncak itu adalah yang paling atas. Nah, paling atas yang melengkungnya itu di paling ujung, nilainya paling tinggi. Titik minimum berarti mana? Ya berarti yang mempunyai nilai paling rendah atau lekukan di paling rendah, gitu ya. Nah, kita coba aplikasikan. Kita coba aplikasikan dulu dalam contoh matematika dulu supaya kita lebih mudah memahami. Kalau misalnya nih, saya punya sebuah persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 6X dikurangi dengan 2, berapa titik ekstrim yang bisa dicapai oleh persamaan tersebut? Nah, pertama kita lihat dulu karakteristiknya ya. Karena nilai dari A-nya atau koefisien yang mengikuti X berpangkat itu adalah negatif, otomatis nilai A-nya itu kurang dari 0, maka nanti kurva yang akan terbentuk, seperti pada gambar di samping ya, itu adalah kurvanya berbentuk parabola dengan membuka ke bawah. Sehingga nanti titik ekstrim yang akan kita cari itu adalah titik ekstrim yang bernilai maksimum, bukan bernilai minimum. Ya, kita coba masukkan ke dalam sebuah rumus untuk kita bisa menentukan X-nya menggunakan rumus min B per 2A. Oke, kita kembali ke persamaan. Persamaannya adalah min X kuadrat ditambah 6X min 2. Berarti nilai B-nya berapa? Nilai B itu adalah koefisien yang mengikuti X tanpa berpangkat, yaitu 6 ya. 6 berarti min 6 per 2A. 2A. A-nya berapa? A-nya adalah negatif 1. Otomatis min 6 per min 2 itu menjadi positif, hasilnya adalah 3 angkanya ya. Jadi X ditemukan sebesar 3. Nah, Y-nya berapa? Oke, Y-nya bisa juga kita hitung menggunakan rumus min B, menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan saja B kuadrat. B kuadrat B-nya berarti berapa? B-nya 6. 6 kuadrat dikurangi dengan min 4. Min 4 dikalikan dengan min 1 dikurangi dengan 2 dibagi dengan min 4 dikalikan A. A-nya adalah min 1.
sehingga ketemu Y-nya adalah 7. Maka bisa kita simpulkan fungsi kuadrat yang kita punya saat ini, yang mana fungsi tersebut atau persamaan tersebut berbunyi min x kuadrat plus 6x min 2 memiliki nilai ekstrim berupa nilai maksimum di titik x sama dengan 3 dan di titik y sama dengan 7. Gitu. Kapan kita akan mengaplikasikannya dalam ilmu ekonomi? Tentunya kita bisa aplikasikan tadi dalam konsep biaya minimum. Nah, biaya minimum. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam konsep biaya minimum, kita ingat-ingat kembali konsep biaya. Apa itu sebenarnya konsep biaya? Ya, konsep biaya kalau pada secara keseluruhan itu sebenarnya ada dua ya. Ada biaya eksplisit dan ada biaya implisit. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar kita keluarkan secara real. Kemudian biaya implisit adalah biaya yang sebenarnya tidak kita keluarkan tetapi kita perhitungkan. Nah, biaya secara eksplisit itu adalah ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak bergantung pada variabel Q. Variabel Q itu artinya quantity. Quantity itu adalah output yang ingin kita capai. Artinya, biarpun output kita bertambah, biarpun produksi kita itu ingin ditambah, tetapi biaya tetap itu selamanya akan seperti itu. Akan misalnya, biaya tetap itu gedung misalnya ya. Gedungnya nilainya adalah 1 miliar. Berarti biaya tetap kita adalah sebesar 1 miliar. Otomatis kalau diaplikasikan dalam bentuk fungsi persamaan kuadrat, biaya tetap ini tidak boleh diikuti oleh variabel. Berarti biaya tetap ini berbentuk sendiri, dia berbentuk konstanta ya. Misalnya x kuadrat plus 2x plus 3. Berarti 3 inilah yang disebut dengan biaya tetapnya, karena dia tidak diikuti oleh variabel yang lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang setiap periodenya itu bertambah seiring berjalannya waktu penambahan kuantitas ya. Atau jika output kita ingin ditambah, maka biaya variabel pun mengikuti, dia pasti juga akan bertambah. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi biaya minimum ya pada fungsi kuadrat. Bagaimana caranya? Misalnya nih saya punya sebuah fungsi biaya total ya, atau biasa disebut dengan persamaan C. Ada juga yang menggunakan notasi TC boleh. TC itu artinya total cost, C itu artinya cost, boleh terserah monggo. Misalnya C-nya adalah sama dengan A kuadrat plus A kuadrat min BQ plus C ya. Ini bentuk secara umumnya itu fungsi total, fungsi biaya total itu adalah AX kuadrat AQ kuadrat min BQ plus C, di mana variabel Q atau koefisien yang memiliki variabel Q itu disebut dengan variabel cost, sedangkan koefisien yang berdiri sendiri itu ada C ya. C itu disebut dengan fixed cost ya. Nah, jika saya memiliki fungsi biaya berupa C atau cost sama dengan 2Q kuadrat dikurangi dengan 24Q ditambah dengan 102, maka kapan saya akan mencapai biaya minimum? Pada tingkat produksi keberapa sebenarnya? Kemudian, berapa total biaya minimum yang harus saya keluarkan pada saat ternyata fungsi atau persamaan biaya total saya seperti itu, 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, kurvanya karena ini adalah kurva biaya minimum dengan fungsi kuadrat dengan nilai A lebih dari 0, otomatis dia akan memiliki bentuk parabola yang menghadap ke atas ya, karena A adalah nilainya lebih dari 1. Ya, kita hitung dengan menggunakan rumus ekstrim parabola, di mana konsep biaya minimum yang akan kita cari ini dengan menggunakan rumus Q sama dengan min B per 2A. Ya, berarti Q itu adalah quantity atau output, ya. Q-nya adalah min B. Min B berarti variabel yang mengikuti Q, koefisien yang mengikuti Q adalah 24 ya. 24 dibagi dengan 2A. 2 dikalikan dengan 2, artinya berarti 4. Jadi, unit yang mencapai titik biaya minimum itu adalah pada saat Q sama dengan
6 unit ya gitu. Kemudian kalau kita sudah tahu nih pada saat Q keberapakah kita bisa mencapai biaya minimum, maka kita bisa menghitung total biaya minimum yang harus kita keluarkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memasukkan Q pada saat minimum itu ke dalam rumus biaya totalnya. Biaya totalnya itu tadi 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, Q-nya kita ganti menjadi angka 6. Jadinya 2 dikalikan dengan 6 kuadrat dikurangi dengan 24 kali 6 ditambah 102, nilainya adalah 30 untuk biaya minimuman. Jadi, kita akan mengeluarkan biaya minimum sebesar 30. Itu untuk konsep biaya minimum. Bisa diterapkan di mana lagi untuk nilai-nilai ekstrim ini? Bisa diterapkan yang kedua tadi yang sudah saya sampaikan adalah di fungsi penerimaan. Oke, apa itu fungsi penerimaan? Fungsi penerimaan itu adalah jumlah total dari output yang bisa kita jual dikalikan dengan harga per unitnya. Ya, misal saya punya, saya sedang melakukan penjualan jeruk. Jeruk saya adalah totalnya ada 100 kilo. Tetapi pada saat itu, hari itu juga, saya hanya bisa menjual 20 kilo. Harga per kilonya itu 10.000. Maka penerimaan yang bisa saya terima hari itu adalah Rp10.000 dikalikan dengan 20 kilo. 200.000 ya, 200.000 ya, atau berapalah. Nah, itulah konsep penerimaan. Dan kapan kita itu bisa menerima revenue yang maksimal? Yaitu pada saat penerimaan kita itu adalah mencapai nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya yaitu pada saat Q itu sama dengan konsep min B per 2A. Nah, saya punya atau saya adalah seorang produsen monopolis di mana saya mempunyai fungsi permintaan sebesar P sama dengan 900 min 1,5 Q. Nah, bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Nah, sebelum kita tahu penerimaan maksimalnya, kita harus tahu dulu persamaan TR-nya atau total revenue-nya. Karena di sini belum ada persamaan TR-nya, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu. Dengan cara apa? Cara menghitung TR itu adalah dengan cara P dikalikan Q. Kita tahu P-nya kita sudah punya, rumusnya, sudah punya persamaannya, yaitu 900 dikurangi 1,5 Q dikalikan dengan Q-nya. Ya, sehingga kita punya rumus TR-nya atau rumus total revenue-nya adalah 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Itu adalah untuk persamaan TR-nya. Nah, setelah tahu tadi berapa persamaan total revenue-nya, maka kita bisa tahu penerimaan maksimal kita akan menjadi berapa. Nah, kita masukkan saja tadi kita sudah punya R atau TR-nya adalah 900 Q min 1,5 Q kuadrat, berarti titik ekstrim atau titik maksimal dari kurva parabola tersebut kita masukkan Q sama dengan min B per 2A, sehingga ketemulah bahwa TR-nya itu adalah pada titik Q sama dengan 300. Nah, tidak sampai hanya di situ. Walaupun sudah ketemu Q-nya pada saat maksimal, tetapi jika ditanyakan jumlah TR-nya secara real, maka bisa kita masukkan kuantiti yang sudah diketahui tadi pada saat nilai ekstrim, kita masukkan ke dalam rumus penerimaannya. Kita masukkan dalam rumus TR-nya. Sehingga TR sama dengan 900 dikalikan dengan Q-nya 300, dikurangi dengan 1,5, dikalikan 300 dipangkatkan 2, sehingga ketemu TR-nya akan maksimal pada Rp135.000. Jadi dengan fungsi permintaan P sama dengan 900 min 1,5 Q, sehingga menjadi fungsi TR yaitu 900 Q min 1,5 Q kuadrat, dia akan mencapai penerimaan yang maksimal pada saat Q sama dengan 300 dengan total penerimaan maksimal sebesar Rp135.000. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah kurva tadi, maka karena nilai dari A-nya itu adalah
negatif ya. Tadi A-nya negatif yaitu min 1,5 sehingga kurvanya itu berbentuk parabola menghadap ke bawah. Nah, titik maksimalnya ada di angka 300 dan 135 ya, seperti pada kurva berikut ini. Nah, itu untuk fungsi penerimaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa untuk menganalisa produksi yang sedang kalian lakukan sekarang. Kira-kira nih, kalau saya punya bisnis seperti ini, dengan perhitungan biaya per bulannya sekian, dengan output yang bisa saya jual sekian, misalnya tiap periodenya, kapan sih saya akan mencapai biaya minimum? Kapan saya bisa mencapai biaya maksimal, dan kapan saya bisa mencapai bukan biaya maksimal ya, penerimaan maksimal, dan kapan kita akan mencapai laba maksimal. Nah, laba maksimal ini juga akan saya bahas, tapi bukan pada kesempatan kali ini. Kesempatan selanjutnya saya akan mencoba membahas terkait dengan laba maksimal, untung rugi, break even point, dan lain sebagainya. Ya, bisa kita pelajari bersama di kemudian hari. Untuk kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bisnis kalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang baru akan menjalankan sebuah bisnis, mungkin sebagai seorang pebisnis pemula, sehingga harus tahu dulu mana itu biaya tetap, mana itu biaya variabel, kapan harus menambah output, kapan harus mengurangi output, kapan harus menambah biaya variabelnya, atau kapan harus menambah bahan baku, kapan harus mengurangi bahan baku, karena justru malah kalau ditambah ternyata penerimaan kita menjadi berkurang karena sudah tidak efisien lagi. Istilahnya sudah tidak pada increasing return to scale ya, justru malah decreasing return to scale. Itu perlu dipertimbangkan untuk kalian semua. Oke? Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.